Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 RBL Fisika Dasar TPB 28 yang beranggotakan Mita Septiwidiarti dengan NIM 122210177 dari Prodi Teknik Sipil, Abdul Hafiz Alyafasi dengan NIM 122230104 Prodi Teknik Geomatika, Amanda Liana Putri dengan NIM 122230113 Prodi Teknik Geomatika, Fikri Irwanda dengan NIM 12223000093 Prodi Teknik Kelautan, Muhammad Fauzi Reza dengan NIM 12224700038 Prodi Tata Kelola Air. Gaya Lorentz ditemukan oleh seorang fisikawan Belanda yang telah memenangkan penghargaan Nobel di dalam ilmu fisika bersama dengan Peter Zeeman di tahun 1902. Ia adalah Hendrik Anton Lorentz. Motor listrik merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, atau disebut juga energi gerak. Hal utama yang paling penting dalam penerapan motor listrik adalah mengenai efek fisika yang ketika muatan listrik digerakkan dalam medan magnet, maka ia akan mengalami gaya. Gaya ini dikenal dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Arah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dapat juga ditentukan dengan kaidah tangan kanan gaya Lorentz. Ibu jari menunjukkan gaya Lorentz, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, jari tengah menunjukkan arah medan listrik. Untuk muatan positif, arah gerak searah dengan arah garus, sedangkan untuk muatan negatif, arah gerak berlawanan dengan arah arus. Vacuum cleaner atau disebut juga dengan penyedot debu adalah alat yang digunakan untuk menyedot debu atau kotoran menggunakan pompa udara untuk menciptakan kondisi vakum, sehingga kotoran akan terhisap karena perbedaan tekanan udara. Debu yang terhisap kemudian akan ditampung pada wadah dan dapat dibuang jika vacuum cleaner selesai digunakan. Kata vakum sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti ruangan hampa udara. Hampa udara berarti bahwa tekanan yang berada pada ruangan tersebut lebih rendah daripada tekanan atmosfer. Prinsip kerja pada vacuum cleaner yaitu tekanan pada ruangan atau alat lebih rendah dari tekanan atmosfer, sehingga suatu benda akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Cara kerja vacuum cleaner yaitu 1. Dengan memanfaatkan perbedaan tekanan. Kedua, kipas akan mengurangi tekanan dalam vacuum cleaner sehingga terjadi vakum atau ruang hampa. Ketiga, tekanan atmosfer akan mendorong udara dari luar ke dalam vacuum cleaner sehingga debu akan ikut terhisap masuk ke dalam kantong debu atau penyaring di dalam vacuum cleaner. Keempat, debu dan udara yang terhisap melalui penyedot atau intake port melewati penyaring atau filter, debu ditampung di kantong debu atau dust bag, dan udara dibuang dalam keadaan bersih ke atmosfer setelah melewati penyaring. Prinsip kerja pada vacuum cleaner yaitu ketika vacuum cleaner tersambung dengan aliran listrik, maka arus listrik akan mengoperasikan motor listrik sehingga kipas yang berada satu poros dengan motor listrik juga akan ikut berputar. Kipas yang berputar ini akan memaksa udara dan partikel debu masuk atau terhisap karena baling-baling yang dibuat ini didesain untuk menghisap. Ketika udara dan partikel debu tersebut terhisap, maka kepadatan partikel akan meningkat di depan kipas dan menurun di belakang kipas karena tekanan udara. Penurunan tekanan pada belakang kipas akan menyebabkan perbedaan tekanan antara tekanan udara luar dengan bagian belakang baling-baling, sehingga udara dan debu terhisap karena tekanan pada vacuum cleaner lebih rendah daripada tekanan udara luar. Alat ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan alat ini, desain yang minimalis dan ringkas yang mudah dibawa kemana saja. Hemat dalam penggunaan energi menjadi efisien untuk penggunaan berkala. Daya hisap alat yang cukup efektif, aman digunakan untuk siapa saja. Prototipe yang dibuat cukup untuk mengilustrasikan prinsip kerja sebuah vacuum cleaner dengan cukup lengkap. Sumber tenaga keluarnya berjalan dengan baik. Pemanfaatan barang yang mudah ditemui untuk meminimalisir biaya. Kekurangan alat, daya hisap alat cenderung kurang konsisten dan kekuatan hisapnya terbatas. Kapasitas penyimpanan debu yang relatif kecil,
kurangnya ketahanan alat karena bahan yang sederhana. Saran pengembangan. Perlu dilakukan rekonstruksi alat prototipe dengan bahan yang lebih baik untuk menjaga kekokohannya. Dilakukan uji kualitas secara intensif dan berkala. Memperluas kapasitas penyimpanan alat. Melakukan evaluasi hasil kerja, khususnya daya hisap dan pengeluaran biaya. Kesimpulan, begitu banyak alat dan komponen-komponen di sekitar kita yang memanfaatkan penerapan prinsip motor listrik yang menganut penerapan gaya Lorentz dalam kinerjanya. Salah satunya di sini kita mengenal bagaimana prinsip motor listrik yang bekerja pada sebuah vacuum cleaner sederhana. Dirancang dengan bahan-bahan sederhana, vacuum cleaner sederhana dapat bekerja dengan baik sesuai prinsip yang diharapkan. Namun di sisi lain, perlu banyak evaluasi terkaitnya untuk menjadi lebih baik lagi. Alat dan bahan, yaitu ada dinamo, gunting, sedotan, lem lilin, kain saringan, kabel, charger bekas, kaleng bekas, lakban, double tip, solder, dan kardus.